Bayangkan pasar yang ramai di Baghdad zaman dulu, penuh aroma rempah-rempah dan suara obrolan yang meriah. Inilah Abu Nawas, tokoh legendaris yang namanya identik dengan humor dan kecerdasan di seluruh dunia Arab. Dia adalah penyair istana selama kekhalifahan Abbasiyah, yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Kisah Abu Nawas dimulai jauh dari kemegahan Baghdad, di kota Ahvaz, Persia. Ayahnya, Hani al-Hakami, adalah seorang prajurit Arab, sementara ibunya, Julaban, adalah seorang penenun Persia. Perpaduan budaya ini nantinya akan memengaruhi perspektif uniknya dan kekayaan puisinya. Yatim piatu di usia muda, Abu Nawas pindah ke Basra, pusat pembelajaran yang terkenal. Di sana, ia membenamkan diri dalam studi puisi Arab, menguasai bentuk dan ritmenya yang rumit. Dia belajar dari para empu besar, menyerap keindahan dan kekuatan bahasa. Bakat alaminya berkembang di bawah bimbingan para cendekiawan terkenal. Tetapi Abu Nawas tidak puas dengan hanya meniru. Dia ingin melepaskan diri dari kebiasaan, untuk menanamkan puisinya dengan kecerdasan dan keberaniannya sendiri. Pasar Basra yang ramai menjadi panggung pertama Abu Nawas. Dia akan membacakan puisi-puisinya, kata-katanya menari-nari di udara, memikat para pedagang dan pembeli. Syair-syairnya jenaka, kurang ajar, dan seringkali dibumbui dengan kritik halus terhadap norma-norma masyarakat. Kabar tentang bakatnya menyebar seperti api. Orang-orang tertarik pada penggunaan bahasanya yang jenaka, kemampuannya untuk menemukan humor dalam situasi sehari-hari. Ia menjadi ahli satir, menggunakan kecerdasannya untuk mengungkap kemunafikan dan menantang status quo. Dia bernyanyi tentang cinta dan anggur, tentang keindahan alam dan absurditas perilaku manusia. Dia menantang kemunafikan agama dan mengejek orang kaya. Puisinya adalah cerminan dunia di sekitarnya, baik perayaan maupun kritik. Ketenaran Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid, penguasa kekhalifahan Abbasiyah. Tertarik dengan reputasinya, Khalifah mengundangnya untuk bergabung dengan istananya di Baghdad. Di istana, Abu Nawas menjadi sosok yang dicintai. Kecerdasan dan kecerdasannya membuatnya disayangi oleh Khalifah dan para bangsawannya. Dia menghibur mereka dengan puisi, cerita, dan lelukonnya yang lucu. Banyak anekdot menceritakan tentang balasannya yang cerdas dan kemampuannya untuk mengakali bahkan para bangsawan yang paling licik. Dia menjadi legenda di zamannya sendiri, namanya identik dengan humor dan kecerdasan. Tetapi pengaruhnya meluas jauh melampaui tembok istana. Cerita dan puisinya diturunkan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari tradisi lisan Arab. Bagian 5, si penipu, orang bijak dan penyair istana. Banyak wajah Abu Nawas. Abu Nawas adalah orang yang penuh kontradiksi. Dia adalah seorang muslim yang taat, namun puisinya sering mengolok-olok kemunafikan agama. Dia adalah favorit Khalifah, namun dia tidak takut menggunakan kecerdasannya untuk mengkritik secara halus ekses kelas penguasa. Dia adalah ahli satir, menggunakan humor untuk mengungkap kebodohan sifat manusia. Tetapi di balik tawa, selalu ada pesan yang lebih dalam, komentar halus tentang kehidupan, masyarakat, dan kondisi manusia. Dia adalah seorang penipu, orang bijak dan penyair istana. Semuanya digabung menjadi satu. Dia bisa membuat Anda tertawa di satu saat dan membuat Anda berpikir di saat berikutnya. Dan perpaduan unik antara humor dan kebijaksanaan inilah yang membuat warisannya begitu abadi. Bagian 6, melampaui lelukon, kebijaksanaan yang ditenun menjadi humor. Banyak puisi dan cerita Abu Nawas diceritakan melalui lensa humor. Dia menggunakan kecerdasan dan satir untuk membahas masalah serius, untuk menantang norma-norma masyarakat, dan untuk membuat orang berpikir tentang dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Salah satu anekdotnya yang paling terkenal melibatkan seekor keledai dan seorang sarjana. Ketika diminta untuk menilai hewan mana yang lebih cerdas, Abu Nawas dengan cerdik menunjukkan bahwa penampilan bisa menipu, menyoroti pentingnya melihat melampaui permukaan. Kisah-kisahnya sering menampilkan orang-orang biasa, menyoroti perjuangan dan kemenangan mereka. Melalui humor, ia menjelaskan kondisi manusia, mengungkap kemunafikan, merayakan ketahanan, dan mengingatkan orang-orang tentang kemanusiaan mereka bersama. Bagian 7 Abu Nawas hari ini, warisan abadi. Berabad-abad setelah kematiannya, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang dicintai di dunia Arab dan sekitarnya.
Cerita dan puisinya masih diceritakan dan diceritakan kembali, diturunkan dari generasi ke generasi, menjaga ingatannya tetap hidup. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, memperkenalkan merek humor dan kebijaksanaannya yang unik kepada khalayak global. Namanya telah menjadi identik dengan kecerdasan, dan pengaruhnya dapat dilihat dalam sastra, musik, dan budaya populer. Dia adalah pengingat bahwa humor dapat menjadi alat yang ampuh untuk komentar sosial, cara untuk menantang status quo, dan membuat orang berpikir tentang dunia dengan cara yang baru dan tidak terduga. Warisannya adalah bukti kekuatan mendongeng dan daya tarik abadi dari kecerdasan dan kebijaksanaan. Bagian 8. Menjembatani budaya, mencakup berabad-abad daya tarik universal Abu Nawas. Daya tarik Abu Nawas melampaui batas budaya dan bahasa. Kisah-kisahnya, dengan tema universal tentang cinta, kehilangan, humor dan kondisi manusia, beresonansi dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Kemampuannya untuk menemukan humor dalam situasi sehari-hari, untuk mengungkap kemunafikan, dan untuk merayakan ketahanan jiwa manusia memberikan kualitas abadi pada karyanya. Kisah-kisahnya terus menghibur, mendidik, dan menginspirasi, menjembatani budaya dan menjangkau berabad-abad. Warisannya adalah bukti kekuatan mendongeng untuk menghubungkan orang-orang lintas waktu dan ruang. Melalui kisah-kisahnya yang abadi, Abu Nawas terus mengingatkan kita akan pentingnya tawa, kekuatan kecerdasan, dan kekuatan abadi jiwa manusia. Bagian 9. Kesimpulan, tawa abadi Abu Nawas. Abu Nawas, penyair badut Baghdad, mungkin sudah lama tiada, tetapi tawanya masih menggema sepanjang masa. Dia mengajari kita untuk menertawakan diri kita sendiri, untuk menemukan humor dalam menghadapi kesulitan, dan untuk tidak pernah berhenti mempertanyakan dunia di sekitar kita. Warisannya adalah bukti kekuatan kata-kata untuk menghibur, menginspirasi, dan menantang. Dia menunjukkan kepada kita bahwa humor dapat menjadi alat yang ampuh untuk komentar sosial, dan bahwa masalah yang paling serius sekalipun dapat diatasi dengan kecerdasan dan kecerdasan. Saat kita menavigasi kompleksitas zaman kita sendiri, kita dapat belajar banyak dari kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas. Biarkan kisah-kisahnya mengingatkan kita untuk merangkul hidup dengan rasa humor, untuk tidak pernah kehilangan kapasitas kita untuk bertanya-tanya, dan untuk selalu berusaha melihat dunia melalui lensa yang berbeda.